gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan yang kemarin, sekaligus mereview juga ya. Yang kemarin kan agak terputus dan banyak gangguan sinyal, jadi kita akan mencoba untuk ini masih belum tersharing ya, belum masih proses ya, belum ya, agak lambat ya. Itu gimana? Coba saya. Nah ini prosesnya berjalan, kayaknya udah mulai berjalan. Oke, ya. Kita review kembali yang kemarin sekaligus melanjutkan ya filsafat Pancasila ini. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit sebagian ya, sebagian dari soal filsafat Pancasila. Ya, ya filsafat Pancasila itu eh, punya sumber-sumber yang cukup komprehensif, cukup mendalam sampai ke kira-kira 2000 tahun terakhir. Ya, pada abad pertama, kira-kira pada abad pertama Masehi, eh, baru ditemukan atau baru ya itu fosil sawah paling tua di Indonesia atau di wilayah Asia Tenggara. Fosil sawah yang paling tua itu kira-kira ditemukan usianya kira-kira kalau sekarang ya sekitar 2000 tahun. Artinya sekitar abad pertama Masehi atau mungkin barangkali bisa 100-200 tahun lebih tua. Jadi masih dekat dengan abad Masehi awal ya, sebelum Nabi Isa dilahirkan. Nah, Muhammad Hatta eh, menjelaskan dalam bukunya Demokrasi Kita itu ada 3 sumber demokrasinya Indonesia: sosialisme modern, ajaran Islam ya, keadilan, kebenaran ilahi, dan persaudaraan universal manusia. Kemudian kolektivisme ulayat ya, indigenous collectivism. Indonesia ini punya kolektivisme yang atau Asia Tenggara punya kolektivisme yang orisinil, yang otentik, orisinil dan otentik. Ya. Hatta, Soekarno, Supomo adalah eh, 3 dari sekian sarjana Muslim. Mereka Muslim ya. Soekarno itu Muslim, Hatta itu Muslim, Supomo itu Muslim yang mendorong pemisahan agama dari negara. Persoalan mereka mendorong atau mendukung ya, menyokong adanya pemisahan agama dari negara ini ada kaitannya dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka yakini. Soekarno dekat pada pemikiran Marxisme dan sosialisme, pemikiran Marxis ya, Marxian. Soekarno perkenalan dengan Marx ya, dengan Karl Marx, dengan buku-bukunya Karl Marx, dengan pemikiran-pemikirannya, berkenalan dengan Hos Aminoto yang eh, sebetulnya mungkin lebih lebih awal membicarakan Islam kiri atau sosialisme Islam, ya Cokro Aminoto itu. Nah, Surabaya menjadi wilayah waktu itu menjadi wilayah kota terbesar ya dari jumlah penduduk ya di Hindia Belanda pada tahun 1920-an ya. Yang kemudian eh, itu menjadi disitulah tempat ideologi-ideologi, gagasan-gagasan itu bertemu dan berjumpa ya. Dialektika itu terjadi di situ. Ya sama dengan di Batavia karena itu 2 kota besar yang berganti-gantian menjadi nomor 1 dan 2 dari segi jumlah penduduk. Kemudian Hatta itu dekat dengan konsepsi negara kesejahteraan. Keluarga Hatta adalah keluarganya Bung Hatta yang Bung Hatta masih kecil itu keluarga teosof ya, keluarga sufistik ya, tarikat, ya, penganut tarikat. Dan tokoh tarikat. Ayahnya Hatta yang wafat sebelum Hatta dilahirkan itu seorang tokoh tarikat.
kakeknya Hatta dari ayah, seorang tokoh tarekat. Pamannya Hatta juga seorang tokoh tarekat. Hatta dekat dengan beliau-beliau itu, dengan kakeknya yang dari ayah maupun dari ibu, terutama dari ibu, dan seterusnya. Dekat dengan pamannya yang tokoh tarekat. Dekat dengan keluarga ibunya, dia dekat dengan ibunya, ya. Dekat dengan kakak-kakaknya. Sehingga Hatta punya punya pemikiran feminis, ya, feminisme juga. Dan Hatta pergi ke Eropa. Hatta singgah di Jeddah, singgah di Alexandria, kemudian menuju Amsterdam, ya. Itu Hatta menyaksikan berbagai macam ya berbagai macam fenomena sosial. Hatta melihat dan menyaksikan masyarakat Eropa seperti apa, masyarakat Arab seperti apa. Utsmani sudah habis waktu itu, sudah nggak ada. Hatta melihat sisa-sisa Utsmani. Hatta melihat bagaimana Utsmani runtuh. Sama juga dengan Soekarno. Soekarno eh, kelihatannya kalau kita baca di bawah bendera revolusi, Soekarno membela Atatürk. Ini yang membuat ada argumentasi Soekarno dengan Atatürk bisa dibandingkan atau bisa disandingkan. Tapi bagi sebagian orang, Soekarno tidak bisa disandingkan dengan Atatürk karena sejumlah argumentasi. Misalnya, Atatürk kan tidak menemukan apa yang Soekarno bilang api Islam itu. Atatürk gagal menemukan eh, api Islam. Itu menurut sebagian orang, ya. Eh, saya coba untuk netral di sini, ya, untuk tidak berpihak apakah benar atau salah. Apakah Atatürk itu eh, ya karena Soekarno sendiri membela Atatürk gitu. Ya, sehingga kalau Atatürk bisa disandingkan atau tidak, secara pemikiran Atatürk punya pemikiran yang berbeda dengan Soekarno. Atatürk berhadapan dengan masalah sosial politik yang berbeda dengan masalah sosial politiknya yang dihadapi di Indonesia. Soekarno berhadapan dengan bangsa lain. Sementara Atatürk berhadapan dengan bangsanya sendiri yang pro terhadap bangsa lain. Soekarno Atatürk berhadapan dengan bangsanya sendiri, kan khalifahnya bangsanya sendiri. Sementara khalifahnya itu waktu itu sudah mulai menjadi khilafahnya menjadi khilafah boneka. Awalnya mendukung eh, mendukung kelompoknya Jerman waktu itu, ya, di dalam eh, apa namanya dia masuk dalam Central Power, ya, kalau nggak salah, dalam Perang Dunia Pertama. Saat Perang Dunia Pertama itu eh, Turki Utsmani itu eh, tergolong yang dianggap jahat itu. Jadi antagonis di situ. Jadi antagonis di situ Turki Utsmani. Atau diantagonisasi, ya. Kemudian juga memang situasinya, bayangkan akhir abad 19 dan awal abad 20, ya. Sekitar 75 tahun sampai 100 tahun masa itu, ya. Eh, itu Turki Utsmani tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak yang jelek di situ. Ya. Jadi tidak benar kalau misalnya Khalifah Utsmani waktu itu membela Islam. Itu menurut sebagian orang saja itu membela Islam. Nah, kenyataannya justru mendorong pada kemunduran umat Islam. Kemunduran karena beberapa hal, ya, kebijakan-kebijakan khalifah itu malah membawa kepada kemunduran, ya. Termasuk ketika diserang Napoleon, kenapa Mesir dibiarkan tidak bersenjata? Kenapa Mesir tidak diberikan kekuatan militer yang cukup? Sampai-sampai ada cerita bahwa Napoleon bawa meriam, Napoleon bawa senjata api, sementara
penduduk Mesir menggunakan panah busur, tombak, menggunakan pedang melawan senjata apinya Napoleon. Jadi Turki Utsmani itu mendukung enggak? Membela Mesir enggak? Sedangkan Mesir itu vasal bagi Utsmani. Tapi di Aceh, nah ini Aceh itu didukung karena Aceh punya senjata api. Jadi ini pengalaman kita di Asia Tenggara, vasal dari satu-satunya kan vasalnya Utsmani satu-satunya adalah Aceh ya di Asia Tenggara. Itu kok dibela, kok itu dikasih senjata kok, ya kan beda sama Mesir. Mesir tidak mengalami itu. Nah karena Hatta pernah ke Mesir juga mampir, jadi Hatta melihat, oh ternyata ya di Aceh sih merasakan enaknya itu ada gitu ya, menjadi vasalnya Turki Utsmani. Walaupun eh, ketika direbut oleh Belanda juga nggak dibantu juga, tapi kan setidaknya ada alat yang mereka bisa pakai. Mesir itu nggak punya apa-apa, nggak dikasih, takut berontak mungkin. Ya, eh, itu ya yang menjadikan ya ada sejumlah perbedaan pemikiran antara Hatta, Soekarno, Supomo dengan kelompok Islamis ya. Secara akademis itu disebutnya memang kelompok Islamis, yaitu Islam politik. Islam politik atau Islamis. Nah, ada juga yang dimaksudkan oleh Bung Hatta itu ini, keadilan ilahi, persaudaraan universal. Ada nilai kemanusiaan, ya dibaca saja teks ini ya, kalau ada ayat-ayatnya ya. Surat 4 ayat 135 itu kan kemanusiaan, kemudian keadilan sosial ya. Surat 3 159 itu tentang nasionalisme sama demokrasi. 4238 juga nasionalisme dan demokrasi. Kemudian 49 10 sampai 13 itu kemanusiaan, nasionalisme. Eh, Mana lagi? 16 90 itu kemanusiaan, keadilan sosial. Sama ya dengan 4 dan 4135 ya. Ketuhanan itu 112 1 112 1 sampai 4. Nah, kolektivismenya Nusantara itu apa? Gotong royong ya, barter waktu itu ya. Mayoritas desa itu eh, adalah komunitas petani, peternak, nelayan. Kemudian takluk pada raja-raja. Ada lapisan-lapisan yang digali oleh Soekarno. Eh, ya. Nah, pra Hindu itu dimulainya masa bercocok tanam pra Hindu. Jadi Hindu dan Buddha datang, Hindu terutama datang ke apa? Datang ke Asia Tenggara itu di awal abad ya, di awal artinya akhir dari abad pra-Masehi. Ya masih dekat-dekat lah. Kemudian sekitar 2000 tahun yang lalu itu masih pra-Hindu, barulah ada kerajaan-kerajaan Hindu itu tahun 500-an, 400-an, 500-an, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Eh, Umat Islam mulai muncul di zamannya Sriwijaya. Tapi kebanyakan adalah imigran dari Arab ya, dari Arab maupun kemudian dari Persia, dari India. Masih kebanyakan imigran. Ketika Samudra Pasai berdiri, Majapahit sudah ada belum? Belum, Majapahit adanya belakangan. Tapi kemudian Majapahit tahun 1300-an hingga 1500 awal itu menguasai pulau-pulau, daerah-daerah di Asia Tenggara, terutama kepulauan dan Semenanjung Malaya. Inilah yang kemudian disebut sebagai alam Melayu, ya daerah Melayu.
bahasa Melayu cukup besar ya di Nusantara, kemudian juga bersama-sama dengan Sanskerta. Ya, selain dianisasi Islam masuk kerajaan-kerajaan ya. Kemudian baru Barat kolonial. Barat kolonial itu ya tidak langsung ke Kristenan, tidak hanya ke Kristenan ya. Ada kekristenan ya masuk ya. Tapi kemudian ada sekuler. Ya. Sekuler itu kan ada komunisme, ada liberalisme, ada kapitalisme, ya. Gagasan pasar bebas, ya. Nah, itulah yang kemudian di berdialektika. Nah, Pancasila ini produk dan sekaligus sarana bagi dialektika berbagai macam gagasan yang ada, ya, yang datang ke Nusantara, lahir dan datang di Nusantara. Jadi ada sejumlah tradisi filsafat, aliran ideologi, ya, yang kemudian hadir, ya. Nah, terkait ketuhanan ya ada nilai-nilai di sini. Ini nilai-nilai yang berkaitan kemanusiaan, kemudian juga berkaitan persatuan dan nasionalisme kan kemanusiaan, kemudian nasionalisme. Yang Soekarno buat adalah nasionalisme dulu, persatuan nasional dulu, kebangsaan dulu, baru kemanusiaan. Kenapa? Mengikuti Mahatma Gandhi. Kebangsaan dulu. Nasionalisme Gandhi, ya, nasionalisme Gandian adalah kemanusiaan. Menurut siapa ya? Menurut Gandhi, menurut Mahatma Gandhi. Jadi ada kedaulatan bangsa, ya, kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang dengan demikian, ya, kedaulatan bangsa itu berkaitan dengan kedaulatan manusia dan kedaulatan bangsa-bangsa. Ya. Nah, demokrasi yang substantif, demokrasinya adalah demokrasi yang menghormati etika agama, menghormati etika publik, yang berkarakter kekeluargaan, berkarakter kolektif, berkarakter Indonesia gitu. Bukan demokrasi Barat. Bukan demokrasi Barat seperti misalnya kapitalis ya. Ya kesejahteraan ya, keadilan sosial. Kesejahteraannya itu common ya. Kesejahteraannya itu kesejahteraan bersama. Nah, kemudian ini filsafat dan sistem keilmuan. Filsafat itu kan sistem keilmuan, system of knowledge, worldview, pandangan dunia, dan juga ideologi. Yaitu paradigma, tiga-tiganya sama, yaitu adalah paradigma. Paradigma dalam ilmu pengetahuan, paradigma dalam politik, bangunan politik, ya, paradigma dalam memandang dunia. Ya, pandangan dunia itu ada yang keagamaan, ada yang etnokultural, ada yang politik yuridis. Ya, keagamaan itu ya agama itu sendiri. Etnokultural, ya, ya etnis, ya kultural, ya berasal dari adat istiadat. Kira-kira yang berasal dari adat istiadat itu ada unsur agama enggak? Ada unsur ritual, ada unsur spiritual, ada unsur mental, ada, ya. Kemudian politik yuridis, yaitu yang sifatnya sekular. Ya. Nah, Pancasila itu hasil filsafatnya Soekarno. Kita baca karya filsafat Soekarno yang paling monumental di bawah bendera revolusi. Kemudian juga karyanya Bung Hatta, Demokrasi Kita, Ekonomi Sosialis Indonesia. Itu karya-karyanya Bung Hatta. Ada karya-karyanya Yamin dan lain-lain. Ya. Pancasila itu ada landasan ontologisnya, ada kerangka ontologisnya, realita, metafisika Pancasila seperti apa.
Keinginan mencapai titik temu awalnya itu mencapai titik temu ya untuk menghadirkan kemaslahatan bersama, kebahagiaan bersama. Dan masyarakat utama itu majemuk, pluralistik, ya landasan landasan metafisikanya, landasan ontologinya adalah relasi triadik antara Tuhan, manusia, dan alam. Relasi triadik ini ada di mana-mana di agama-agama. Di Islam ada, di Kekristenan ada, di Judaisme ada, ya di Parmalim, di agama Parmalim ada, di agama Sunda Wiwitan ada, di Kejawen ada, ya di berbagai macam agama-agama. Mau agama yang asli dari Nusantara, agama yang dari luar, semuanya punya konsepsi tentang triadik ini, tentang relasi yang triadik. Ya, ada dialektika antara tradisi dan realitas eksternal. Ya, sehingga memahami dasar realitas yang tidak tunggal, pemahaman dasarnya, ya, pemahaman dasar realitasnya tidak tunggal, memahami realitas sebagai realitas itu plural, ya, memahami manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, sosial dan individual, universal dan partikular, masuk ke dalam esensinya manusia apa, condongnya manusia kemana, ada nilai-nilai apa, ya, meyakini manusia hadir sebagai eksistensi manusia itu hadir mewakili eksistensi Tuhan sebagai wakil Tuhan, representasi Tuhan di muka bumi. Ya. Bicara etos budaya, epistemologi Pancasila, bicara menjadikan agama salah satunya ya, termasuk agama lokal ya, folk religions sebagai satu sumber kebijaksanaan. Jadi ini pluralistik epistemologinya. Ini filsafatnya sumber mata airnya pluralistik. Sumber mata airnya bisa dari teks tradisi agama mana saja. Berarti bisa dari Al-Quran, bisa dari Injil, bisa dari Weda, bisa dari Tripitaka, bisa dari dari Talmud, dari Taurat, dari Zabur, dari kitab-kitab lain yang ada, yang hadir di muka bumi, ya. Dari kitab mana saja bisa dipakai sebagai sumber mata air, filsafat sumber mata air pengetahuannya. Tapi ditambahkan dengan tradisi-tradisi sebelumnya dan sesudahnya. Ini yang menjadikan perbedaan Pancasila itu sumber mata airnya, karena sumber mata airnya tidak satu agama, tapi lebih dari itu. Jadi sinkretik, iya sinkretik. Iluminasionisme, tapi sinkretik, ada ulayatisasi ajaran agama di sini. Agama sebagai sumber ya, etika, sumber spiritualitas, landasan etisnya, ya, aras metafisiknya itu di sila ketuhanan. Nah, pengamalan agama itu ya mewujud dalam nilai-nilai lain, dalam nilai-nilai yang 4 sila selanjutnya itu. Ya, ada sentralitas ya, nilai agama, sosio-religiusitas. Setelah sosio-religiusitas ada juga kesalehan sosial di dalamnya, kesalehan politik, ekonomi, paradigma relasi agama dengan negara itu paradigmanya simbiotik, substansialisme, fikih ya, fikih dari Gus Dur ya, relasi agama dan negara itu adalah umum dan khusus sebagian. Teorinya itu diambil lagi dari teori 4 relasi ya, kalau dalam pelajaran logika relasi agama dan negara itu ada irisan di situ, ada yang tidak berhubungan.
Nah, aksiologinya sistem nilai, ya, aspek pengamalan, ya, tindakan individual, praktik institusional, ya, itu seperti apa, mana ruang publik, ruang privat, ruang komunal, bicara kepentingan identitas, kepentingan kelompok, gitu. Bicara ranah praksis, implementatif, implementasinya gimana, praktiknya gimana, ya, sesuai dengan visi misi, ya. Nah ini wawasan filosofis yang kemudian masuk dalam sistem pengetahuan Pancasila, landasan teleologisnya, ya, bisa dibaca ini di secara lebih komprehensif itu di wawasan Pancasila, ya, wawasan Pancasila yang karyanya Yudi Latif. Ada juga negara paripurna, ya, kira-kira seperti itu. Yang dicari manusia itu adalah solusi atas masalahnya, atas kebutuhannya, dan juga kebahagiaan abadinya, kebahagiaan yang kekal, kekekalan. Jadi manusia itu memang mencari kekekalan. Sekalipun manusia itu meninggal, tapi manusia mencari keabadian, pengennya abadi. Nah, itulah manusia. Ini yang membedakan manusia dengan mungkin makhluk lain. Ya. Nah, kebahagiaan yang dimaksudkan, kebahagiaan yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945 itu ada. Kebahagiaan itu apa yang dimaksud? Jadi manusia secara individual, komunal, sosial, ya, personal, kolektif itu eh, harus apa? Harus merdeka, harus bersatu dengan sekitarnya. Bersatu dengan sekitarnya itu bisa dengan sesama manusia, alam semesta, ya. Berdaulat, ada kedaulatan individu, ada kedaulatan kolektif, kolegial, kedaulatan nasional, kedaulatan sebagai bangsa. Harus adil, bersikap adil, mewujudkan keadilan, ya, turut serta dalam mewujudkan keadilan, harus juga diperlakukan secara adil, harus makmur, ya, manusia itu harus makmur, harus hidup sejahtera, hidup terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kebahagiaan itu kan, ya, terwujudnya kebahagiaan menurut filsafat Pancasila itu ya terwujudnya masyarakat utama. Jadi negara paripurna itu ya masyarakat utama. Masyarakat paripurna itu ya kalau di Santo Agustinus kota Tuhan, kalau di Al-Farabi Madinah Al-Fadilah, kemudian di Muhammadiyah masyarakat utama. Nah itu masyarakat utama itu negara paripurna itu ya itu kota Tuhan itu, ya, Madinah Al-Fadilah itu kota utama itu masyarakat utama, ya. Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya kemerdekaan politik tapi ekonomi, budaya, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang kemudian diperas, diabstraksi, ya, menjadi sosio-religiusitas, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Terkait sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme, Soekarno sudah menulis itu di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Soekarno sudah menulis nasionalisme, Islam, dan Marxisme itu yang paling pertama ditulis. Ya, setelahnya barulah Soekarno menulis ya tulisan-tulisan lain yang kemudian terhimpun dalam Di Bawah Bendera Revolusi, terutama jilid 1, ya. Kemudian jilid 2-nya adalah yang ditulis dan diucapkan oleh seorang Soekarno pada setelah kemerdekaan. Ya demokrasi gotong royong itu tolong menolong.
tahun untuk negeri, tolong menolong untuk negeri kita, untuk kepentingan kebaikan bersama. Ya. Nilai cinta kasih, toleransi, ya, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kesalingan, ya. Sejalan dengan konsepsi ekonomi kooperasi, menjadi negara yang dicita-citakan itu negara kesejahteraan. Nah, ada dialektika yang multipolar di dalam proses terbentuknya filsafat Pancasila, proses terbentuknya Pancasila. Dan itu terjadi dalam masa yang panjang, termasuk konflik ideologis yang terjadi, konflik ideologis yang ada di Indonesia selama bertahun-tahun, ya, selama sekitar bukan hanya 20 tahun. Kalau kita melihat Indonesia pasca kemerdekaan, ya mungkin 20 tahun, tapi bukan itu, bukan 20 tahun. Tapi lebih dari 20 tahun. Masa itu, masa konflik ideologis itu ya yang bisa saya jelaskan. Silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan di chat? Ya itu ada di chat Pak, di chat dulu Pak. Kepercayaan asli Nusantara seperti animisme, dinamisme ini. Ya. Tapi kok dalam sistem administrasi ini tidak dikategorikan sebagai agama resmi. Nah, ini politik agama ya, politik agama itu pasti ada. Karena gini, mayoritas anggota BPUPK agamanya apa? Muslim Pak. Nomor duanya apa? Kristen. Ini fakta beneran. Jadi Ya, hanya awal mula kemerdekaan hanya ada Islam dan Kristen. Sekalipun ada yang Hindu di situ, sekalipun ada yang Buddha di situ, tapi nggak diakui. Awal mulanya itu. Karena apa? Gini, Islam dan kekristenan itu berapa persen keseluruhan? Di atas 90% loh. Di atas 90, sekitar 90 sampai 95%. Mungkin hampir 95, katakanlah 93. Berarti nggak ada 10% itu. Hindu, Buddha, dan lain-lain itu. Kecil. Termasuk Bali. Bali itu mayoritasnya Hindu. Ya, Bali itu berapa persen dari masyarakat Indonesia? Ada kota yang mayoritas Buddha loh. Kota apa yang mayoritas Buddha di Indonesia? Yang di Kalimantan itu. Di Kalimantan Barat. Ya. Kota apa yang mayoritasnya agama Buddha? Kayaknya mayoritasnya agama Buddha. Halo? Kota apa namanya? Ini kita coba cari ya. Apa kota apa namanya? Kalimantan Barat kan? Sumatera Barat Pak. Kalimantan Sumatera Utara, Sumatera Utara Kalim Medan. Kalau di ini Google mah begitu Pak. masa? Iya. Enggak, Medan masalah Medan mayoritasnya. Kalau di sini mayoritas agama Buddha di Indonesia adalah Kota Medan, Sumatera Utara dengan total 220 Berapa persen itu? Medan ribu Pak, jiwa. karena di dekat dekat rumah saya itu ada kuburan Manggali Pak, namanya Pak.
Medan malah yang Singkawang paling bukan, Pak? Singkawang juga bukan ada itu di Singkawang. Singkawang Iya, Pontianak. Kalimantan Barat, Singkawang. Singkawang tuh mayoritas itu berapa persen kalau Singkawang itu Pak, kalau data nih Pak, lihat di data itu cuma 78.000. Nah, kalau di Medan itu sampai dua ratus ini dua puluh kok ribu jadi Pak. jumlah ya? Persentase loh yang dipakai mayoritas itu. Kok jadi jumlah orang? Iya, 53 malah di sini Islamnya. Budaya 29 koma di Singkawang. Medan itu coba. Berarti bukan bukan ini ya, tapi terbanyak umat umat Budanya ya. Iya, Adanya iya Pak. adanya terbanyak umat Budanya bukan mayoritasnya. Oke, enggak katakanlah enggak ada yang mayoritas ya Buddha, tapi yang banyak Budanya itu lumayan lumayan adalah kota-kota besar ya. Iya. Tapi jumlahnya kecil. Jumlahnya kecil. Oke. Enggak nomor 2 dia, nomor 3 di 4 ya kalau dibagi Medan itu, tapi Medan itu Islamnya cuma 65 persentasenya. Singkawang itu Islamnya cuma 53,8 1 29,69 Buddha. Nah, kira-kira begitu. Pada masa awal kemerdekaan itu hanya Islam dan Kristen yang diakui. Jadi kasihan teman-teman yang Hindu Buddha. Dan sampai hari ini praktik keberagamaan kita kan harus diakui ya. Ini umat Sunni sama Sunni, Sunni sama non Sunni, masih sama Muslim. Berantem sering ya. Apalagi soal rumah ibadah. Sunni dengan Kristen yang sering berantem apa? Protestan. Sunni dengan Protestan sering berantem. Bukan dengan Katolik. Kemudian Protestan Protestan dengan Protestan sering juga berantem ya. Protestan dengan non Protestan, non Katolik, non Ortodoks sering berantem dengan Injili itu utama. Dengan yang lain-lain, Injili dengan denominasi lain dengan Islam berantem enggak? Sering, banyak, tapi nggak banyak-banyak banget ya, nggak mayoritas kok. Hanya ini terlihat memang antara saya malah mengatakan antara Sunni dengan Protestan di Indonesia ini sudah lama seperti seolah-olah Indonesia milik berdua yang lain kontrak. Nah, ini kenyataan loh. Seperti Indonesia milik berdua yang lain kontrak. Ini kan kurang ajar nih, bukannya ini, itu kenyataan loh. Karena apa? Ketika awal kemerdekaan itu yang terjadi. Hanya Islam dan Kristen, yang lain dianggap kontrak, dianggapnya. Ya, barulah kemudian Hindu, Buddha itu diakui. Bahkan sampai dengan, jadi kira-kira tahun 98 atau 99 lah, baru ada Direktorat Jenderal Buddha. Awalnya Hindu Buddha itu satu, Direktorat Jenderalnya. Dimas ya. Saya sendiri malah menginginkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat itu dihapuskan saja. Nggak usah buat Direktorat Jenderal yang pluralistik, pluralis. Kalaupun ada ya kayak Kementerian Haji itu kan juga menimbulkan adanya diskriminasi ya. Misalnya digantilah namanya haji dan ziarah gitu, agama-agama. Supaya semua yang mau ziarah ke India, yang mau ziarahnya ke itu difasilitasi oleh negara. Kalau memang alasannya itu negara memfasilitasi. Yang jelas Bahkan yang kemarin terbaru itu baru diangkat Dirjen Pesantren ya Pak ya. Dirjen Pesantren itu. Tadinya direktorat ya. Ya faktanya begitu, faktanya begitu. Itu politik agama itu pasti ada, politisasi, politik dan politisasi. Saya mau bertanya Pak, ini saya lihat dari sejarah Pancasila itu kenapa paling panjang dan paling lama, paling banyak perdebatan Pancasila itu dalam sila yang pertama tentang ketuhanan Pak. Apakah sila itu
ketuhanan itu ditempatkan dalam posisi pertama? Karena kan Soekarno kan tidak menempatkan sila ketuhanan itu di pertama ya Pak. Nah, kenapa paling panjang dan paling krusial itu perdebatan tentang agama Pak? Apakah Pancasila ini berarti paradigmanya paling banyak gitu, persentasenya lah di agama, dari agama? Itulah kita kan masih banyak berbicara soal agama ya. Negara kita ini masih banyak berdebat soal agama. Sebetulnya itu juga mulai terjadi di Eropa, mulai terjadi kembali perdebatan agama itu. Ya. Perdebatan terkait agama itu mulai terjadi, walaupun kecil sebetulnya. Indonesia ini masih gampang berdebat soal agama, masih gampang tersinggung ya ketika keberagamaannya disinggung atau ya disinggung sedikit langsung ya. Jadi Indonesia ini masih cenderung tidak bisa mengatur panjang sumbunya. Kapan dia harus pendek, kapan harus panjang itu. Itu kan soal kayak nyalain kompor itu kan masih gampang meledak terkait agama. Ini masyarakatnya saja sebetulnya. Kira-kira di Malaysia juga begitu. Malaysia soal huruf Jawi itu dianggap milik bahasa Melayu. Kemudian Melayu diidentifikasi semua Melayu itu yang Muslim. Jadi kalau keluar dari Islam, keluar dari Melayu. Ini menjadi agak sulit ya untuk itulah situasi ininya perdebatannya terkait ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian apakah Maha Esa itu monoteisme? Esa itu ya maknanya kita sudah bahas berkali-kali. Esa itu tunggal. Tunggal itu apa? Tidak terhingga juga tunggal, tidak terbagi, tidak terhingga, tidak terdefinisi. Itulah yang disebut tunggal. Ya, kalau dibagi 0 itu ya tunggal karena tidak terdefinisi, karena tidak terhingga, tidak bisa diketahui. Kalau kita masuk ke dalam inti atom, paling dalam inti atom itu ya kekosongan, kosong. Lah kosong kayak gitulah esai. Inti atom itu kan nggak kelihatan. Tapi kita tahu inti atom itu dalamnya ada, artinya ada ruangan di dalamnya. Tapi kita kan nggak lihat apa di dalamnya itu, nggak bisa melihat apa-apa di dalamnya. Hanya itu saja. Ya itu nanti berhubungan ya dengan konsep-konsep teologis ya, antara teologi dan konsep-konsep kosmologi ya, memahami alam, memahami semesta, penciptaan dan sebagainya. Ontologi Pancasila itu itu kan dari hasil dari multikulturalisme yang ada di Indonesia gitu kan. Terus juga antara kesepemahaman dalam keyakinan yang ada di Indonesia lah. Tapi kenapa Pancasila itu tidak didasarkan dari sosialisme? Kenapa tidak didasarkan dari Sosialisme, Kak. Karena kan di Indonesia ini kan masih terkenal banyak kasta-kasta gitu ya. Secara ya Soekarno dan Hatta itu cenderung realistis ya melihat bangsa Indonesia ya. Cenderung realistis melihat bangsa Indonesia. Ada perbedaan pandangan mendasar Soekarno dengan Hatta kan antara lain soal ya kira-kira Bung Hatta lah yang meletakkan Pancasila itu di atas sebagai kepala. Tapi Bung Hatta bukan tidak setuju dengan Soekarno sebagai dasar. Yang membaca Pancasila Bung Karno itu harus diingat ada pembacaan Pancasila yang menunjukkan keterkaitan ya. Ketika kita membaca ketuhanan, kita jangan lupa membaca 4 sila
di bawahnya itu berkaitan dengan ketuhanan, akan berkaitan. Dan ketika membaca kemanusiaan berkaitan dengan empat sila lainnya, kemudian ya dan seterusnya, nasionalisme dan seterusnya. Nah, kenapa nggak sosialisme? Gotong royong itulah sosialismenya Indonesia. Jadi Indonesia ini memang agak ke kiri, tapi juga ya kira-kira apa ya, demokrasi ya, kita negara kita ini tidak jauh dengan apa yang misalnya sekarang sistemnya Belanda dengan negara kesejahteraan itu, atau Skandinavia ya, negara-negara di Skandinavia, Denmark, Norway, Sweden, Finland ya, dengan sistem sistem negara kesejahteraannya itu. Austria, Jerman dengan model-model sistem pengaman sosial yang bagus, yang baik ya, yang sangat luar biasa. Tadi kan juga dijelaskan bahwa Pancasila itu keagamaan, kultural, politik yuridis. Nah, ini kan budayanya itu kan tadi. Nah, tapi kan gotong royong ini kan juga satu hal yang diajarkan dalam agama ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah Pancasila yang esensinya gotong royong itu berasal dari agama, atau memang gotong royong itu satu budaya yang dibungkus dengan agama, gitu Pak? Nah, itu ada keterkaitan yang bisa diperdebatkan ya, bisa menjadi dialektika sendiri ya, diskursus tersendiri. Gotong royong dengan agama itu gimana keterkaitannya? Karena gotong royong itu sudah ada sebelum adanya agama yang baru ya, yang Hindu Buddha dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau saya mencoba membaca Hinduisme sendiri ya, Hinduisme yang saya baca, mungkin kita perlu cari orang-orang Hindu yang tahu ya. Saya coba nanti akan coba cari tahu gimana Hindu di Indonesia ya, dan dengan karena masyarakat Hindu India yang ada di Indonesia itu kalau nggak salah justru kuil Hindu ya, candi kuil Hindu terbesar di Jakarta itu milik Hindu India hari ini, yang diresmikan pasca pemilu presiden ya. Pasca pemilu presiden itu kan diresmikan, tapi itu yang terbesar, yang kemudian menjadi kebanggaan warga Jakarta ya. Itu kuil Hindunya India itu, bukan Bali, bukan Hindu Bali. Tapi masyarakat Hindu Bali itu yang sering dikenal. Ada satu pendapat, saya belum tahu itu apakah pendapat cukup ilmiah. Kita perlu mencari tahu, perlu meneliti apakah ini ada landasan ilmiahnya atau enggak. Adakah riset tentang itu mengatakan bahwa sebetulnya Hindu yang disebut Hindu di Bali, di Hindu yang di Kalimantan dan sebagainya itu adalah sebetulnya memang bukan Hindu yang seperti yang di India, tapi itu agama lokal. Kemudian datanglah agama Hindu. Jadi Hinduisme di Nusantara itu sudah sangat terpribumisasi, sangat terindigenisasi, terulayatisasi, sudah menjadi agama lokal. Saya malah membayangkannya bukan total itu adalah agama lokal ya, tapi ada agama Hindu yang datang gitulah. Karena apa? Karena raja-raja pertama di Jawa, raja-raja pertama di Sumatera, itu kalau dirunut silsilahnya datangnya dari. Nah, jadi jangan dikira nggak ada ras Indo-Arya di Indonesia. Yang membawa beras ke Indonesia bahkan bukan Dravida, bukan bangsa Dravida, tapi yang membawanya adalah bangsa Cina.
Kalau kita melihat alur migrasi, kenapa kok di Kalimantan sawah tertuanya? Kan Jawa ini lebih subur daripada Kalimantan tanahnya. Ya, waktu ada sawah pertama, kira-kira kan ya, waktu ada sawah pertama kan kira-kira Kalimantan masih seperti apa? Kemudian masyarakatnya kok yang Kalimantan malah bercocok tanam lebih awal ya, lebih dulu dibanding Jawa. Jawa lebih subur, lebih dan seterusnya. Masyarakatnya juga lebih banyak. Coba kita menemukan di Vietnam ada fosil manusia selain Homo sapiens. Ya, sebelum Homo erectus itu ditemukan di Vietnam, di Cina, di Cina Selatan ya, kemudian di Jawa, di Kalimantan ada ditemukan sawah, tapi itu kan Homo sapiens, bukan Homo erectus. Nah, ini masyarakat kita ya yang mengajari kita bercocok tanam itu kira-kira bukan Dravida, tapi orang Cina, orang Tiongkok. Orang Tiongkok masa abad pertama atau sebelumnya, tapi dekat ya dengan abad pertama. Tapi kemudian ras Indo-Arya lah mungkin kemungkinan besarnya ya. Ini kan asumsi sebetulnya, hipotesa dari para sejarawan menunjukkan Indo-Arya yang menciptakan awal-awal menciptakan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya kalau saya juga setuju dengan pernyataan pendapat Bapak itu tadi. Ya apa Hinduisme yang ada di Indonesia itu bukan murni seperti yang di India tuh. Karena kan kasta Dravida itu kan kasta yang terkenal rendah dan itu mereka tidak boleh berbicara agama tentang nggak boleh berbicara tentang agama Pak. Makanya kemarin itu di studi multikulturalisme itu kan masuknya Islam ke Indonesia itu bukan karena pedagang, tidak mungkin gitu, agak mustahil karena pedagang India itu karena memang orang-orang India ya, orang-orang Gujarat yang datang ke Indonesia itu mereka memang kasta bawah, bangsa Dravida yang mereka itu tidak boleh berbicara tentang agama. Makanya terus juga dari kitab-kitab yang klasik agama Buddha di Indonesia itu memang kebanyakan lebih mengarah ke agama kejawen. Ya. Di Majapahit itu kan Majapahit bukan kerajaan Hindu maupun Buddha sebetulnya. Majapahit itu sinkretik. Dia akan disebutnya Siva Budi, Siva Buddha, Siva Buddhisme. Siva Buddhisme itu berarti apa? Dia dharmik ya. Dia masih menyembah Dewa Siwa, tapi dia menyembah Dewa Siwa pun dia itu tidak menjadi Hinduisme yang ada kasta-kastanya itu. Tidak menjadi Hinduisme yang penuh dengan kasta-kasta kastanisasi. Jadi sistem kastanya tidak serumit itulah dan tidak serigid. Kalau di Hindu kan rigid. Bali itu punya Hinduisme yang rigid, masih rigid. Makanya mereka banyak dijodohkan, sekalipun misal bisa juga mereka mengalami tidak dijodohkan ya. Tapi kan dibatasi oleh itu. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Pertama tadi terkait tentang pertanyaan dari chat itu kan karena aliran di Nusantara kan ada dinamisme terus animisme, cuma kan akhirnya lahirlah terkait tentang Pancasila. Berarti Pancasila itu bukan sebagai konstruksi filsafat orisinil bangsa Indonesia ya Pak ya, tapi merupakan hasil sintesis dari pengaruh luar ya kayak misalnya Islam dan Hindu Buddha. Terus juga kan kemarin waktu pelajaran filsafat kan saya tanya tuh Pak terkait tentang apakah ada pendalilan terkait tentang Pancasila itu dari tiap agama. Ternyata Bapak jawab ada, terus saya cari ternyata agama itu ada.
dari sila sampai sila kelima itu, Pak. Cuma Ya. tadi Pak Imad kan mengatakan bahwa memang yang dominasi awalnya kan adalah Islam dan Kristen tanpa ada Hindu dan Buddha. Apakah memang agama-agama hari ini cuma mencocokkan terkait tentang Pancasila atau bagaimana itu, Pak? Dari 5 silanya, Pak. Oke. Hindu dan Buddha itu baru diakui belakangan ya. Bahkan baru punya direktorat jenderal tersendiri itu belakangan. Konghucu Konghucu juga sebetulnya waktu Soekarno jangan salah itu diakui. Gini, agama-agama kalau kita baca PTPN ya, PTPN kan istilahnya ya, yang terkait undang-undang penistaan agama itu anti blasphemy, anti blasphemy, anti blasphemy law itu dia mengatur diantaranya kan agama-agama itu apa yang diakui atau yang dinyatakan resmi ya 6 agama kemudian tapi dia berikan keterangan oleh Soekarno itu agama-agama lain itu diakui juga dalam arti bisa hidup di Indonesia, boleh ada di Indonesia dan dilindungi, bukan tidak dilindungi. Jadi sebetulnya perkara agama itu pertama gini ya, itu untuk meredam konflik antara kelompok Masyumi atau kelompok-kelompok Islam dengan kelompok komunis Aidit ya. Perlu diingat DN Aidit sejumlah sarjana sejarawan mengatakan masih berdoanya secara Islam. DN Aidit itu tidak keluar dari Islam gitu. Dia tidak menyatakan dirinya keluar dari Islam enggak. Tapi dia dan banyak sejarawan yang ada sejumlah sejarawan mengakui itu. Namanya DN Aidit itu Muslim. Nah, kemudian dia dia itu punya karena dia komunis ya dan dia punya kedekatan dengan Moskow. Di Moskow itu kan di Soviet itu Partai Komunis Uni Soviet Leninis ya dia menganut Leninisme yang di dalam salah satu anggaran dasarnya menyebutkan untuk tidak ada sama sekalinya agama total, bahkan agama tidak berhak untuk ada. Jadi Lenin itu memusuhi agama secara total. Dia menyebut dirinya itu dan dia mengatur Partai Komunis Uni Soviet itu untuk menolak secara total agama. Menganggap agama itu sebagai alat penindas dan harus dibalas penindasan. Jadi seperti itulah dia melakukan agama dengan permusuhan. Dan itu siapa? Lenin dan kawan-kawannya yang punya pemikiran sama. Yang dikhawatirkan oleh Masyumi, oleh Syarikat Islam, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis, oleh banyak ya Perti dan sebagainya, itu semua yang dikhawatirkan adalah kalau PKI itu sama seperti itu. Yes or no ya kita nggak tahu, nggak ada buktinya. Karena apa? Karena Aidit juga diam. Antara komunis-komunis yang ekstrim dengan komunis-komunis yang seperti Aidit itu tidak ada batasnya, tidak ketahuan. Gimana kita mengidentifikasi cara pandang seseorang? Sedangkan jumlah mereka juga pasti sedikit. Kalau di Indonesia, ya itu benar. Karena bilang itu kan nggak sama dengan di Indonesia, dengan di Soviet, Indonesia itu. Dan iya kita ini sintesa banyak agama ya. Dan kita mengakui, sebetulnya kita mengakui kok. Kita
Hanya pemerintah kita saja yang kurang dalam memberikan ruang, ya. Misalnya kayak pendidikan agama. Nah, ada gagasan kemudian pendidikan agamanya dihilangkan saja yang masuk dalam kurikulum. Jadi pendidikan agama di luar kurikulum semua. Itu. Ketika pendidikan agama itu di luar kurikulum, bagaimana? Kalau di luar kurikulum atau misalnya pilihan agama sebagai mata pelajaran pilihan, sehingga anak itu belajar juga untuk memilih gitu loh. Mau belajar agama di sekolah atau mau belajar agama di masyarakat. Misalnya di TPQ aja mau belajar agamanya tidak di sekolah. Kayak gitu. Berarti kalau begitu Pak sudah menjawab dari pertanyaan saya Pak ya. Teologi Pancasila itu bukan berasal dari agama saya bisa katakan karena Soekarno sendiri kan menempatkan sila pertama itu kan kebangsaan Indonesia. Memang karena gotong royong itu sudah menjadi kultural kita. Seperti yang Pak Rohendi bilang kan, Pak Rohendi tanyakan kan tentang apakah agama lain itu yang mengkait-kaitkan dengan Pancasila ataukah memang Pancasila itu yang dari dasarnya itu dari agama gitu. Berarti memang Ya, esensi Pancasila ya dari kultural kita sendiri. ya betul. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Cukup? Kita udah mau ini ya, udah mau UTS ya? Iya, Pak. Sudah menjelang ya UTS ya? Bisa satu pertemuan lagi Pak minggu depan. Oh ya, Sepertinya sisa satu pertemuan lagi. Iya Pak, sisa satu pertemuan lagi. untuk Pancasila satu pertemuan lagi ya. Untuk filsafat 2 sama besoknya ya. Kan besok kan filsafat kan. Iya, Pak. Kita belum pertemuan kan. Berarti masih ada 2. Oh masih ada 2 ya. Ya Nah, kalau tanggal 17 kalau Pak. Pancasila udah tinggal 1 karena ini kan sudah kita kita ya kan sudah ya gini. Tapi saya buka. Silakan yang lainnya barangkali mau ada yang tanya. Ya kan, ayo. Ini masih proses membuka LPS. Belum selesai itu. Udah dibuka. Belum terbuka ya. Baik, Lama ya. Pak. Ini untuk kita semua, Pak, para mahasiswa, Pak. Ya. Menurut Pak Iban, nih, apa tantangan terbesar dalam membumikan filsafat Pancasila agar tidak hanya jadi wacana akademik, Pak? Mungkin itu, Pak. Pesan buat Ya. kita semua nih, Pak. Ya kita kan mengimplementasikan implementasi itu di ranah ini ya, kebijakan ya, implementasi. Kalau kebijakan ya kita lihat berapa undang-undang itu cukup enggak sesuai enggak dengan Pancasila. Sejumlah undang-undang. Kayak kalau misalnya kayak pemilu kita Pancasilanya sesuai enggak Pancasila? Pemilu kita ini. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar UUD NRI 1945, kita baca Undang-Undang Dasar ya UUD NRI 1945 itu. Nah, kemudian lihat apa itu terkait otonomi daerah, terkait pemilihan kepala daerah, pemilihan pemerintahan daerah itu kita sesuai enggak? Pertama, penyeragaman pemilihan ya, hanya sejumlah kecil daerah yang tidak seragam. Penyeragaman dan sistemnya sama itu. Kedua, DPRD dipilih tidak sama dengan kepala daerahnya waktunya. Tidak serempaknya dengan kepala daerah, serempaknya dengan nasional. Itu inkonstitusional. Itu tidak Pancasilais.
Ketika pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota, RT RW semuanya dikerahkan untuk RT mana dukung siapa, RT mana dukung siapa sesuai kepentingan masing-masing. Akibatnya nggak usah pemilihan, nggak usah milih, nggak usah apa, nggak usah nyoblos, Gak usah bilang langsung ya Pak. udah aja hitung ketua RT-nya. Jumlah berapa RT yang mendukung siapa? Oh, nomor 1 didukung 50 RT, udah. Oh, ini mayoritas mendukung nomor 2, mayoritas RT. Udah aja, udah. RT-nya aja yang suruh milih sana. Orang sama, orang ya kalau kayak gitu caranya. RT-nya aja suruh milih gitu loh. Kayak gitu. Nggak tepat caranya. Itu nggak baik. Apalagi yang terjadi di Papua itu ya Pak, sistem noken itu ya. Nah, noken Jadi itu kan kayaknya sebetulnya kan noken itu kan bisa diambil oleh Papua, udah Papua pakainya noken, yang lain pakai apa gitu loh. Supaya ada kepastian apa supaya ada ciri khas masing-masing. Itu penting. Nggak bisa sama semua. Wali kota dipilih bagaimana pemilihan wali kota satu sama lain. Punya khas, punya kekhasan. Kayak gini, kepala gubernur Jogja kan tidak dipilih. Iya, Gubernur otomatis ya benar. kalau tidak dipilih gubernurnya, kenapa bupati dan wali kotanya dipilih? Ya pemilihan ya. Ya, gini maksud saya, begini, Jogja itu kalau di pemilihan bupati wali kota, kira-kira gubernurnya itu sebagai sultan dia punya keberpihakan nggak? Ya Enggak. pasti Pak, pasti. Menurut kita enggak, sebetulnya kan punya. Kalau ada keluarga sultan jadi calon, boleh enggak? Boleh. Menang enggak? Kemungkinan besarnya menang. Jadi gimana? Jangan dipilih. Tapi pemilihan DPRD-nya saja. Nah, suara terbesar siapa nih? Calon legislatifnya yang calegnya yang di calon DPRD-nya siapa yang suaranya terbesar? Partai apa? Udah dialah yang jadi wali kota, jadi bupati. Keluar dari DPRD. Nomor berikutnya di partai itu masuk. Ketua DPRD-nya dari situ. Selesai. Sehingga tidak ada itu apa ini calon sultan, calon dari sultan, nggak ada lagi itu. Sama kira-kira Ternate Tidore itu kan Ternate Tidore di Maluku Utara bisa ada gontok-gontokan itu. Yang kemarin pemilihan gubernur juga sebetulnya satunya di Sultan Ternate, satunya di Sultan Tidore itu. Sampai ada kasus sampai sekarang dilanjutkan nggak kasusnya? Itu benar nggak? Itu nggak mungkin ini kan? Nggak mungkin nggak disengaja itu. Ledakan begitu. Itu pembunuhan politik. Sampai sekarang ketemu nggak pembunuhnya? Nggak ketemu pembunuhnya sampai sekarang kalau nggak salah kan? Ketemu nggak orangnya? Dan hebat betul sampai ada yang menolak pencalonan pengganti calon itu dengan berbagai alasan. Itu barangkali. Kita sudah tinggal ya tidak sampai 15 menit lagi ya. Kita 10 menit lagi. Ada yang mau ini lagi, bertanya lagi? Ada yang masih mau bertanya? Untuk UTS saya sudah sampaikan soalnya ya. Soal UTS sudah saya sampaikan. UTS dua-duanya sudah saya sampaikan. Ya. Nanti sistemnya daring, Pak.
UTS? UTS biasa, UTS PJJ itu dibawa ke rumah dan dikirim lewat email. Mau daring aja? Apa mau daring aja? Ketemu Kalau daring boleh, Pak. pertemuan PJJ. Take home aja, Bapak. Nah, yang lain take home kok. Ya, take home semua. Jadi itu teman-teman ya, barangkali masih kira-kira gimana? Udah selesai? Cukup? Untuk minggu depan itu satu kali lagi sebelum ini ya, Pancasila sebagai sintesa pemikiran dan tradisi keberagamaan ya, kita bicara agama dan Pancasila. Kemudian pertemuan setelah UTS itu relasi Pancasila dengan ajaran agama-agama ya. Jadi kita akan cari itu. Nah, untuk pertemuan yang setelah UTS, teman-teman bisa cari jurnal ataupun ya artikel jurnal, kalau bisa artikel jurnal aja deh, artikel jurnal yang terkait dengan ini ya, terkait dengan apa, agama dan Pancasila. Agama apa aja, nggak harus Islam. Jadi maksudnya supaya teman-teman bisa tahu agama lain selain agama Islam yang berkaitan dengan Pancasila ya. Kalau mau cari tentang agama lokal, agama yang ada di sini, siapa yang sudah pernah ke wilayah tempatnya Sunda Wiwitan yang di Kuningan? Belum ada kayaknya, Pak. Belum. Banyak Belum ada, orang Pak. Cirebon. Indramayu juga kan ada tuh Pak Dayak Takmat tuh Pak, nggak tahu. Ada yang itu, ada. Pernah ke sana? Iya pernah Pak, tapi nggak tahu Pak. Sekarang tuh di model begitu tuh agamanya apa ya Pak ya, di KTP-nya? Apakah ada di Ini ya maksudnya? KTP boleh dikosongkan loh agama. Nah ini kita Oh beda iya ya. Pak. Malaysia Iya. itu ada deh. Kita kebiasaan kita aja agama dikosongkan, KTP dikosongkan tuh enggak. KTP itu kalau kolom agama dikosongkan tuh dianggapnya apa gitu. Kita aja yang parno gitu loh. Kitanya aja yang parno. Ketika kolom agama dikosongkan, itu boleh dan tidak masalah. Enggak. Kalau saya mengosongkan kolom agama di KTP saya, apakah saya murtad? Enggak. Terus nanti bilangnya berkaitan kalau meninggal. Kalau meninggal ketemu nanti agamanya apa nggak tahu. Kata siapa agamanya? Kan ada alamat. Dibawa ke alamatnya. Keluarganya dikasih tahu, dicari. Keluarganya yang datang. Keluarganya agamanya apa kan tahu. Satu itu ya. Kedua, ini tradisi. Kalau ketemu orang jenazah tanpa ini bahkan secara internasional global ini yang terlaksana. Kalau ada jenazah kita nggak tahu identitasnya, ada di wilayah mana nih? Wilayah ini mayoritasnya Islam. Dia dikubur secara Islam. Itu sah dan memang begitu aturannya. Kalau di misalnya di Australia mayoritasnya apa? Ya, atau di mana misalnya? Di Jepang misalnya mayoritasnya apa? Oh, langsung dikremasi. Itu boleh-boleh saja. Jadi kalau kalau saya nih meninggal nggak ada identitasnya, tiba-tiba saya sudah dikremasi, itu nggak masalah. Secara hukum internasional atau setidaknya secara common sense lah dalam masyarakat dunia ini, masyarakat kita di masyarakat manusia ya. Dan secara kemanusiaan sudah benar. Itu kan nggak menjadikan saya murtad. Masa dikremasi jadi murtad, itu kan nggak gitu. Kalau saya dikubur secara Kristen karena orangnya nggak tahu, nggak masalah. Kan orang nggak tahu, misalnya. Gitu loh. Ini konteksnya kalau orang nggak tahu ya. Kan orang nggak tahu nih siapa. Ya, yang nemukan siapa? Bang Manaf yang menemukan jenazah ini. Ini nggak tahu siapa. Agamanya apa? Nggak usah nyari-nyari agamanya apa. Orang ini nggak tahu, orang nggak ada identitasnya.
sampai berapa lama nggak ada yang menghubungi, apa dilakukan? Ya udah, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nah, jadi solatkan karena kita nggak tahu. Jangan nggak disolatkan. Kita nggak tahu kalau dia muslim gimana. Gitu loh. Kalau kita nggak menyolatkan, kalau dia muslim gimana? Suruhnya apa? Berdosa itu. Suruhnya itu kita, pikirannya positif, husnuzon, bersangka baik bahwa dia seagama sama kita. Titik. Jangan berpikir dia agamanya apa. Ada apa norma dunia yang menyebutkan gunakan agama mayoritas di wilayah itu. Wilayah ya. Wilayah ini dalam artian bisa kota. Bisa levelnya kota. Kalau misalnya di kota Manado mayoritasnya Kristen, ada orang Islam tapi kan nggak ada identitasnya. Dia mungkin ada sebagian orang yang tahu ini Islam, tapi identitas atau ternyata meninggal identitas tidak diketahui. Identitas tidak diketahui itu kemudian kalau identitas tidak diketahui orang meninggal kita nggak tahu dia Islam atau Kristen. Kemudian tiba-tiba ada yang datang tapi sudah dikubur secara Kristen di Manado. Nggak harus dibongkar lagi kuburannya. Tidak harus dibongkar lagi kuburannya. Nggak ada. Cerita harus dibongkar lagi itu nggak ada. Udah aja biarin. Tapi saya maunya dibongkar lagi. Mau diulangi, ya boleh silahkan. Bapak punten kalau yang tadi kampung Sundawitan di Kuningan itu daerah mana ya, Pak? Mana ya daerah ininya? Apa sih Kalau nama pastinya? Nama kalau kemarin itu dengar di Ciamis itu ada Bapak Kampung Susuru di Pandawangan itu. Tapi kalau di Kuningan di mana ya, Pak? maksudnya Kuningan deh. Kuningan itu masuknya. Kalau nggak Oh, salah Kak, di daerah Cigugur, di Iya, Cigugur ya. Cipari, Cigugur, Kuningan. oh Iya. Cipari Cigugur Kuningan. Iya, iya, iya. Betul Kak. Kakak dari mana? Kalau saya di Ciamis, Ibu. Kalau di Ciamis juga ada Ibu yang kemarin Pak Dedi ke sana, Kampung Susuru namanya itu, Pak. Jadi Gitu. di satu kampung itu saling bertetangga berbagai agama, termasuk Sundawitan juga dan rukun itu, Pak. Iya. Nah, kita udah 5 menit lagi ya, kita selesaikan saja ya. Ya, Pak. Sebentar Pak, saya mau tanya satu lagi Pak. Ini tentang rekomendasi pustaka jurnalnya Pak. Karena kan kita kan mahasiswa Oke. baru, masih bingung. Cari-cari ya itu kan di Google ya, di Google Pancasila Islam itu atau Pancasila Kristen ya atau dengan agama lokal apa gitu. Jadi cari-cari. Di kata ini aja, kata kuncinya aja di Google yang penting. Oh ya Pak, Tidak nggak mesti perlu di cinta Google, berapa gitu. Tidak nggak perlu mesti cinta di berapa. Google Scholar dan lain-lain ya Pak ya? Ya, cari di Google Scholar itu misalnya. Cari di Google Scholar. Jadi tidak bisa menyarankan jurnal yang mana ya atau cinta berapa gitu. Nggak perlu. Yang penting jurnal di Google Scholar ada. Gitu ya. Kita selesaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.